Sebelum mulai ibadah, kita saat teduh dulu ya adik-adik. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya? Koleksi, sehat, dan luar biasa. Adik-adik, yuk kita ice breaking sejenak. Adik-adik, ada suara apa ya kira-kira? Sepertinya ada suara adik-adik sedang bertengkar. Oke, koleksi, coba lihat tuh ke depan ya. Jody, aku pinjam bukumu dong. Andi, bukuku kan jadi rusak. Joni diem aja di sekolah. Terus biasanya kita main bareng. Hari ini Joni gak mau main bareng aku. Aku juga jadi gak mau main sama Joni. Joni gitu sih, marah-marah melulu. Ternyata ada adik-adik yang sedang bertengkar di luar. Adik-adik, kira-kira ayat apa ya yang cocok untuk mendamaikan mereka? Ada ayat 9 atau ayat 15 adik-adik? Ya, betul adik-adik, ayat 15. Adik-adik, sekarang engkau akan memberikan ayat tersebut kepada mereka supaya berdamai. Joni, aku minta maaf. Bukumu jadi kotor gara-gara aku injek. Aku nggak sengaja loh. Maaf ya. Aku juga minta maaf. Udah marah-marah sama kamu. Padahal aku tahu kamu nggak sengaja. Adik, yuk kita mulai ibadah pada minggu pagi hari ini dengan bernyanyi lagu KASIH, kasih. Kita berdiri adik-adik, kita bernyanyi bersama-sama. Dengan gerakan ya adik-adik.
kita bersatu dalam doa yang akan dibawakan oleh adik Ivi. Tuhan Yesus, hari ini Ivi dan teman-teman mau beribadah. Berkatilah Ivi dan teman-teman, berkatilah Enci, dan berkatilah Engku yang mau mengajarin kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi bersama-sama dari Kidung Ceria 22. Besalah kasih Bapakku, bait 1 dan 3. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Bait ketiga adik-adik. Ya Bapa, dalam kasih-Mu arahkan tiap langkahku, ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Adik-adik, mari kita membaca Mazmur puji-pujian dari Mazmur 103 ayat 8 sampai yang ke-13. Mazmur 103 ayat 8 sampai 13 yang menyatakan Mazmur 103 ayat 8 sampai 13. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya. Ia menendam tidak melakukannya kepada setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi tinggi langit di atas bumi. Demikian besarnya kasih setia atas orang-orang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada kita, sayangan kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Menyambut Mazmur puji-pujian dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 25. Mari kita bergembira.
Enci Iren sehat dan luar biasa. Nah, adik-adik yang lain juga pasti sehat dan luar biasa kan? Apa sih ini adik-adik? Surat ya? Ini surat apa ya adik-adik? Coba lihat deh. Nah, adik-adik, ini ternyata surat dari Paulus kepada jemaat di Roma. Penasaran gak adik-adik? Isi surat ini apa ya? Enci Iren juga penasaran. Kita buka yuk. Enci Iren buka ya. Wah, ada pesannya loh adik-adik. Enci taruh dulu ya suratnya. Wah, ada 3 pesan nih adik-adik tuh. Ada 3 lembar. Yang pertama tulisannya Roma 3 ayat 21 sampai 26. Kemudian ada pesan kedua. Aku mengasihi Yesus. Dan pesan yang ketiga, aku mengasihi sesama dimulai dari keluarga. Maksud dari 3 pesan ini apa ya adik-adik? Membingungkan deh. Yaudah adik-adik, kita ikuti aja yuk dari pesan yang pertama tadi. Kita baca Roma 3 ayat 21 sampai 26. Ayo adik-adik ambil Alkitabnya, dibuka Roma 3 ayat 21 sampai 26. Kita mau baca Alkitabnya ya. Tunggu dulu. Kita belum apa, ayo. Sebelum baca Alkitab kita harus apa? Kita harus berdoa. Kita minta bimbingan Roh Kudus supaya kita mengerti maksud dari pesan ini dan maksud bacaan Roma 3 ayat 21 sampai 26 itu apa ya? Oke, adik-adik sudah buka belum? Roma 3 ayat 21 sampai 26. Ditandain dulu atau dibiarkan terbuka Alkitabnya. Enci Iren taruh ini dulu ya, pesannya Enci Iren taruh. Enci Iren mau ajak semuanya untuk berdoa. Ayo, lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepala, kita mau berdoa. Ayo sikap doanya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pagi ini kami sudah boleh memulai IMPA. Dan sebentar lagi kami akan membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita. Engkau mau curahkan Roh Kudus-Mu kepada Enci Iren yang akan bercerita dan menyampaikan firman Tuhan, dan kepada setiap kami, anak-anak-Mu yang mau bersedia mendengarkan firman Tuhan, agar kami boleh mengerti maksud dari surat bacaan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini ke dalam Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah adik-adik, yuk kita baca Roma 3 ayat 21 sampai 26. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Roma 3 ayat 21 sampai 26. Manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus.
Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, dan supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Demikianlah pembacaan kita pagi ini. Aha, jadi adik-adik, surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Roma yang tadi kita baca mau bilang apa? Ayo. Rasul Paulus sudah merasakan kasih Tuhan Yesus yang amat sangat besar sekali. Bukan hanya Paulus loh, tapi kita juga. Aku, kamu, dan semua manusia. Karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kita, adik-adik. Wah, wah, wah. Kita harus bersyukur banget nih adik-adik. Karena Tuhan sudah mengasihi kita kan? Nah, sekarang kita juga harus mengasihi Tuhan. Caranya gimana adik-adik? Dengan bersikap baik dan mengasihi orang lain. Contoh gampangnya mengasihi keluarga dan orang-orang yang ada di rumah. Hayo adik-adik, sudahkah melakukan kasih dalam keluarga di rumah? Yuk, kita coba tanya mama papa yuk. Rajin, anak yang selalu membantu saya dan selalu menjaga adiknya. Suka membantu saya membersihkan tempat tidur, cuci piring, membereskan mainan, dan menyapu rumah. Membaca Alkitab dan juga berdoa pagi, dan anak saya juga cukup menyayangi adik-adiknya dan melindungi adik-adiknya. Suka membantu orang tua merapikan tempat tidur. Suka membantu saya menjaga adiknya, memandikan adiknya, menyuapin makan, serta merapikan rumah. Suka bantu mami beres-beres tempat tidur, beres-beres kamar. Suka membantu mama membereskan tempat tidur dan membereskan kamar. Dia juga setiap kasih saya makan langsung mencuci piring dan sendoknya. Nah, ketahuan deh. Ternyata adik-adik sudah melakukan kasih ya. Contohnya membantu orang tua, menolong dan menjaga adik, serta baca Alkitab dan berdoa. Wow! Hebat sekali deh adik-adik semua. Adik-adik sudah melakukan kasih dalam keluarga adik masing-masing. Tapi ada juga loh contoh sikap kasih lainnya yang juga diharapkan orang tua. Rajin belajar, rajin membaca Alkitab, dan selalu takut kepada Tuhan. Kalau dipanggil orang tua, jawabnya yang sopan, jangan membentak, dan harus taat kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan Yesus. Kesusahan untuk bangun pagi. Lebih dengar-dengaran lagi dalam mentaati semua peraturan di rumah. Biar rajin dan disiplin ketika bangun pagi, mandi pagi, dan belajar. Lebih rajin lagi untuk mengikuti ibadah sekolah minggu dan dengar-dengaran kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Lebih taat, terlebih lagi ketika disuruh untuk belajar. Nah, adik-adik, kalau harapannya adik-adik juga harus mengasihi sesama di keluarga dengan cara dengar-dengaran mama papa, berbicara sopan, disiplin, rajin belajar, rajin impa, dan taat kepada Tuhan dan orang tua. Nah, adik-adik,
Bisa kan melakukannya? Yuk, adik-adik kita sama-sama lakukan kasih dimulai dari orang-orang di keluarga kita seperti contoh dari mama papa tadi. Oh, adik-adik, ternyata surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Roma yang tadi kita baca dari Roma 3 ayat 21 sampai 26 mau mengajarkan kita bahwa Tuhan Yesus itu sudah lebih dulu mengasihi kita. Jadi, sebagai responnya kita juga harus mengasihi Yesus. Gimana caranya ya adik-adik? Dengan berlaku baik dan mengasihi sesama yang dimulai dari keluarga kita sendiri. Gitu kan adik-adik? Seperti cerita firman Tuhan yang tadi sudah didengarkan. Nah, adik-adik pasti bisa melakukannya kan? Tuhan Yesus pasti senang banget kalau adik-adik semua melakukannya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua ya. Amin. Oke, adik-adik. Sekarang kita masuk di aktivitas. Nah, adik-adik, sebagai aktivitasnya, Enci Iren mau lihat contoh dari adik-adik sendiri. Kalau tadi mama papanya kan sudah memberikan contoh kasih yang sudah adik-adik lakukan dan harapan orang tua kepada adik-adik. Nah, sekarang Enci Iren dan Enci Engku lainnya mau lihat contoh adik-adik melakukan kasih di rumah seperti apa ya? Contohnya seperti yang tadi tuh, dengar-dengaran orang tua, mau mengasihi adik, bermain dengan adik, mau membantu orang tua, berbicara sopan kepada orang tua. Kalau dipanggil, jawabnya dengan sopan ya adik-adik. Dan masih banyak contoh lainnya. Adik-adik boleh kirim foto atau kirim videonya ya. Enci Iren tunggu ya adik-adik. Selamat beraktivitas dan yuk kita melakukan kasih, kita mengasihi sesama dimulai dari keluarga kita sendiri. Anak-anak kasih pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak kasih pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak syukur pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak syukur pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak bakti pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak bakti pada Allah, agunglah kasih-Nya. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu karena atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus boleh sertai dan lindungi kami di setiap saat bersama dengan keluarga, orang tua, kakak adik, serta saudara-saudara kami yang kami kasihi, di mana damai sejahtera-Mu selalu berserta dengan kami dan juga sukacita-Mu selalu melingkupi di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, ajar kami selalu mengingat kasih dan kebaikan-Mu. Dan kami selalu hidup, selalu bersyukur, serta memuliakan nama-Mu. Berkatilah sekolah adik-adik, dalam adik-adik mengikuti pelajaran. Tuhan Yesus, berikanlah adik-adik kepintaran, kecerdasan, dan kepandaian di dalam mengikuti pelajaran di sekolah,
Walaupun secara online, Tuhan Yesus menolong adik-adik sehingga dapat bersekolah dengan baik. Tuhan Yesus berkati juga gereja GPIB di Indonesia, terutama gereja kami GPIB Jemaat Nazaret. Tuhan Yesus berkatilah Bapak Pendeta kami, Bapak Pendeta Henry Yakob, di dalam pelayanannya dan berkati juga di dalam kehidupannya bersama dengan keluarga terkasih. Tuhan Yesus berkatilah pemerintahan kami, negara Republik Indonesia. Berkati juga Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden beserta jajarannya. Kiranya Tuhan Yesus berikan hikmat di dalam memimpin pemerintahan bangsa dan negara Indonesia agar damai sejahtera dan sukacita selalu bersamanya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Henry Yakob dan Ibu Yesi, serta pelayan Pelkat PA dan adik-adik yang sedang sakit, juga di dalam masa pemulihan, yaitu Ci Weli, Ci Christine, adik Fanya, adik Mila, adik Meta dan keluarga, serta saudara-saudara kami atau teman-teman kami dan orang-orang yang kami kasihi yang berada di sekitar kami yang sedang dalam kondisi sakit. Tuhan Yesus jamah dan sembuhkan mereka supaya dapat sehat kembali dan dapat mengikuti ibadah, terutama ibadah IHMPA secara online. Kami juga berdoa teruntuk Ci Susi, Ci Lina, dan Ci Yohan yang sedang dalam keadaan duka cita. Tuhan Yesus telah memanggil cucu, keponakan, dan saudara terkasih ke rumah Bapa di surga. Tuhan Yesus sumber penghiburan sejati, memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga besar yang ditinggalkan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa teruntuk adik-adik beserta dengan mama, papa, kakak, adik, oma, opa, dan juga enci-enci serta engku-engku beserta dengan keluarga masing-masing. Ya Tuhan, selama masa pandemi ini, kiranya Tuhan Yesus memberi kekuatan dan kesehatan yang baik bagi kami semua, dan kami pun selalu menjaga kesehatan kami dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tuhan Yesus berkatilah para pelayan Pelkat PA yang senantiasa melayani Tuhan dengan baik dan penuh sukacita, agar kiranya Tuhan Yesus memberikan kesehatan yang baik, berkat dan damai sejahtera. Tuhan Yesus, inilah doa yang kami panjatkan kepadamu. Ampuni dan baharuilah kami, ya Tuhan, agar kami tahu menentukan sikap yang benar terhadap sesama kami. Dengar dan sambut doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat adik-adik masukkan ke dalam celengan untuk persembahan. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita nyanyikan bersama-sama dari Kidung Ceria 217 bait 1 dan 3. Kidung Ceria 217 bait 1 dan 3. Beri padanya. Beri padanya segala
Bait 3. Sekarang kita akan berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Doa persembahan akan dibawakan oleh adik L. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati persembahan ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Warta PA tanggal 15 Agustus 2021. IHMPA minggu depan 22 Agustus melalui channel YouTube jam 9 pagi. Persembahan dimasukkan dalam celengan plastik, dikembalikan ke gereja selama 3 bulan sekali, yaitu di bulan September. Celengan dapat diambil di kantor gereja, dan untuk adik-adik yang beralamat jauh dari gereja, adik-adik bisa menyiapkan celengan plastik sendiri di rumah, yang nantinya tetap dikumpulkan ke gereja. Latihan paduan suara PA hari Sabtu jam 10 sampai 11.30 lewat Google Meet. Terima kasih untuk adik Ivi, Heldi, Rafael, Viani yang sudah bertugas. Tugas minggu depan, doa menghadap Allah Gebi, pembacaan Mazmur Maksi, doa persembahan Frans, doa pengutusan Kimi. Jangan lupa untuk tetap melakukan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Pakai masker, cuci tangan dengan air mengalir, dan sabun atau hand sanitizer. Sehabis jalan dan masuk rumah, langsung mandi dan ganti baju. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita tutup dengan menyanyi dari Kidung Ceria 19, bait 1 dan 12. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasihnya kepadaku. Engkau kupuji kasih abadi, Engkau kupuji selamanya. Aku selamatlah oleh kasihnya kepadaku. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami sudah mengakhiri ibadah IHMPA Tuhan Yesus, dan juga berkatilah Encingku dan teman-teman, berikanlah kami semua kesehatan Tuhan Yesus, dan juga berkatilah teman-teman kami ya Tuhan Yesus yang sedang sakit Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini dan selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah menyelesaikan ibadah ini. Sebelumnya kita saat teduh dulu ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Dadah.